Halo semuanya, nama saya Kesyarna Sutalita Kusuma dari kelas PIC 261SP. Dan hari ini saya sangat senang untuk berbagi dengan Anda semua beberapa permainan anak yang luar biasa. Dengan banyaknya pilihan permainan di luar sana, saya yakin kita akan menemukan sesuatu yang menyenangkan untuk semua orang. Jadi mari kita mulai petualangan ini menuju dunia permainan yang penuh dengan kegembiraan. Permainan pertama yaitu congklak. Mari kita merenung sejenak di masa lalu dengan permainan klasik yang telah menjadi bagian dari warisan budaya kita, yaitu congklak. Ini bukan hanya tentang memindahkan biji dari satu lubang ke lubang lainnya, tetapi tentang mengasah strategi dan konsentrasi. Dari setiap gerakan yang diambil hingga rencana jangka panjang, setiap langkah dalam memainkan congklak mengajarkan kita tentang kesabaran dan ketelitian. Dan tentu saja tak ada yang lebih berharga daripada momen yang kita berbagi bersama dengan teman dan keluarga sambil menikmati permainan ini. Aku akan menjelaskan beberapa step cara bermain congklak secara singkat. Yang pertama yaitu setiap pemain memulai dengan 7 biji di lubang-lubang kecil di depan mereka. Yang kedua, pemain memilih lubang yang berisi biji, lalu mengambil semua biji dari lubang tersebut dan menyebar satu persatu ke lubang-lubang berikutnya, termasuk ke rumah besar miliknya, tetapi tidak ke rumah besar lawan. Yang ketiga, jika biji terakhir jatuh ke dalam rumah besar milik pemain, dia mendapat giliran tambahan. Jika biji terakhir jatuh ke dalam lubang terakhir di barisannya sendiri, pemain mengambil semua biji dari lubang lawan yang berlawanan. Yang keempat, permainan berakhir ketika salah satu baris kosong. Pemenangnya adalah pemain yang memiliki lebih banyak biji di rumah besar mereka. Permainan yang kedua yaitu Uno. Selanjutnya mari kita masuk ke dalam kegilaan warna dan angka dengan Uno. Dalam setumpuk kartu berwarna-warni ini, setiap putaran adalah sebuah petualangan baru. Dari menyelinap kartu draw 4 hingga menyelamatkan diri dengan kartu reverse. Uno mengajarkan kita tentang keberanian dalam menghadapi tantangan dan kecerdikan dalam mengambil keputusan. Jadi, siapkan diri untuk tertawa, berteriak, dan mungkin menangis sedikit dalam permainan yang menguji batas kreativitas dan adaptabilitas Anda. Aku akan menjelaskan cara bermain Uno secara singkat. Yang pertama yaitu bagikan 7 kartu kepada setiap pemain dan letakkan sisa kartu sebagai tumpukan draw. Yang kedua, pemain pertama membuang kartu yang sesuai dengan kartu yang terlihat di puncak tumpukan. Yang ketiga, pemain dapat membuang kartu dengan angka, warna, atau kartu khusus seperti draw 2, reverse, skip, atau wild. Yang keempat, jika seseorang pemain tidak dapat membuang kartu, dia harus mengambil satu kartu dari tumpukan draw. Jika dia bisa memainkan kartu yang diambil, dia boleh memainkannya. Jika tidak, giliran berpindah ke pemain berikutnya. Yang kelima, jika pemain hanya memiliki satu kertas tersisa dan harus menyebutkan Uno untuk memberitahu pemain lain. Yang keenam, pemenangnya adalah pemain yang pertama kali berhasil membuang semua kartunya, tetapi pastikan untuk menyelesaikan permainan dengan memenangkan ronde terakhir, bukan hanya dengan menyelesaikan kartu Anda. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, ketika hanya tinggal 2 pemain, kartu draw 2, reverse, dan skip bisa digunakan untuk mengakhiri permainan. Kita lanjut dengan permainan yang ketiga, yaitu petak umpet. Dan sekarang mari kita masuk ke dunia rahasia dengan petak umpet. Di antara suara tawa dan detak jantung yang cepat, kita belajar tentang kerja tim dan strategi dalam menyembunyikan diri. Dari menemukan tempat terbaik untuk bersembunyi, hingga mengetahui kapan waktu yang tepat untuk berlari. Petak umpet mengajarkan kita bahwa kadang-kadang yang terbaik adalah bersama-sama mencari jalan keluar dari situasi yang sulit. Aku akan menjelaskan beberapa step cara untuk bermain petak umpet. Yang pertama yaitu tentukan siapa yang akan menjadi tagger atau pencari pertama. Yang kedua, para pemain lainnya bersembunyi di sekitar area bermain. Yang ketiga, pencari menutup matanya dan mulai menghitung mundur dari angka tertentu, sementara pemain lain mencari tempat untuk bersembunyi. Yang keempat, setelah mencapai angka yang ditentukan, pencari memulai pencarian. Yang kelima, para pemain yang bersembunyi harus berhati-hati untuk tidak ketahuan oleh pencari. Yang keenam, jika seorang pemain ketahuan, dia menjadi pencari berikutnya. Yang ketujuh, permainan berlanjut hingga semua pemain memiliki kesempatan menjadi pencari atau sampai semua pemain lelah bermain.